Di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul iBoy. Jadi film ini itu menceritakan tentang seseorang yang memiliki kemampuan meretas atau menghack sebuah benda teknologi ya yang berkaitan dengan listrik, internet dan juga sinyal hanya menggunakan kepalanya saja gitu, hanya menggunakan pikirannya saja gitu. Wah, keren banget kan? Gimana keseruannya? Kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Cekicus. Di awal film, tepatnya di sebuah rumah susun, kita diperkenalkan dengan aktor utama kita, yakni Tom. Di keesokan harinya, ia berangkat sekolah bersama sahabatnya, yakni Denny. Diketahui mereka ini sudah sahabatan sejak kecil. Dan karakter si Tom ini seperti pemalas tidak gitu kan ya, terlalu rajin juga tidak gitu. Tom. Triangles? Diketahui pula Tom ini suka dengan seorang wanita yang tinggal di rumah susun yang sama juga, yakni Lucy. Dan Lucy pun tampak memiliki perasaan yang sama terhadap Tom. Di rumah, Tom ini hanya tinggal berdua dengan neneknya. Di saat Tom sedang berjalan di luar mencari angin, ia melihat rumah Lucy pintunya terbuka. Spontan ia pun masuk untuk memeriksanya. Dan tiba-tiba inilah film iBoy. Di saat Tom siuman, ia sudah ada di rumah sakit dengan pinggir kepala yang diperban. Dokter pun memberitahu bahwa ada sebagian partikel-partikel kecil handphone tertinggal di kepalanya akibat insiden terjadinya penembakan waktu itu. Jadi pas si penjahat nembak Tom nih, si Tom ini posisinya lagi megang HP di telinganya. Jadi otomatis sedikitlah ada partikel yang partikel HP yang masuk ke dalam kepalanya gitu. Di saat dalam perjalanan pulang, Tom ini seperti merasakan hal aneh dalam dirinya. Considered medical opinion. Maybe next time I'll get. Singkat cerita, ia sudah ada di rumah dan dengan begitu cepatnya lukanya sudah sembuh. Kini Tom akan menjenguk Lucy karena insiden waktu itu. Tom pun meminta maaf kepada Lucy. Ia merasa bersalah karena pada waktu itu dirinya tidak menyelamatkan Lucy, malah lari gitu kan. Lucy pun memaafkannya. Pada malam harinya di saat Tom menuju rumahnya, ia merasakan hal aneh lagi pada kepalanya. Ia seperti mendengar setiap aktivitas warga yang sedang bermain gadget, yang membuat kepala si Tom ini malah nambah pusing. Dan sadar-sadar hari sudah pagi dan Tom ini akan berangkat sekolah karena di hari itu ada ujian. Di dalam bis ia merasakan hal yang sama seperti bisa melihat aktivitas orang lain dengan gadgetnya tapi berbentuk hologram. Seperti ada yang sedang chatan, musikan, ngecek saldo, lihat Google, ngecek tagihan pinjol yang semakin hari semakin naik, dan lain-lain. Pas sudah ada di dalam kelas, Tom ini seperti melihat salah satu siswa yang sedang melihat video pemerkosaan kepada Lucy waktu itu. Ia adalah Eugene. Wah, apakah Eugene pelakunya? Entahlah, kita akan mengetahuinya nanti. Oh iya, kalau di sini ada yang bertanya-tanya kok si Tom tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu. Ini mah mungkin saja ya, karena pasca kejadian kemarin kan ada beberapa partikel handphone tertinggal di kepalanya. Mungkin saja itu penyebabnya gitu kan ya. Jadi kayak si Tom ini memiliki kemampuan dari partikel-partikel tersebut yang memang sudah menyatu dengan otak yang ada di kepalanya. Mungkin seperti itu, oke? Oke, kita lanjut. Pada malam harinya di saat Tom sedang chatan dengan Lucy, ia baru sadar akan kekuatannya. Jadinya ia pun chatan melalui pikirannya saja. Ternyata ia mengajak ketemuan dengan Lucy. Namun di saat lagi asik ngobrol itulah ia melihat Eugene dengan kawan-kawannya yang Tom curigai bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat pada Lucy waktu itu. Alhasil Tom pun mengerjai si Eugene ini dengan mengirim pesan nomor tak dikenal dengan bertuliskan pesan, "Saya akan mendatangimu." Kalau nggak salah ya, hehe. Hanya lewat pikiran Tom saja.
Di sini jugalah Tom baru sadar bahwa kemampuannya tidak hanya melihat aktivitas orang lain saja melalui gadgetnya, tapi bisa menghack atau meretas gadget orang hanya dengan pikirannya saja. Di keesokan harinya, di saat Tom sedang jalan-jalan, ia mendapati Eugene sedang berjalan dengan temannya. Lantas Tom mengikutinya sambil menghack HP-nya agar dapat mendengar percakapan mereka. Dan mereka pun bertemu dengan seseorang yang bernama Kaz. Dan Tom mendengar percakapan mereka sedang membicarakan kejadian kepada Lucy pada waktu itu. Terungkaplah fakta bahwa memang merekalah pelakunya, yang dimana mereka melakukan itu karena disuruh oleh Kaz. Pada malam harinya tak terima Lucy seperti itu kan oleh Eugene dan kawan-kawannya, Tom pun meretas gadget mereka dan mengerjai mereka. Oh iya, si Tom ini tidak hanya bisa meretas gadget saja ya, dia juga bisa meretas internet dan barang-barang elektronik lainnya yang tersambung ke listrik maupun sinyal. Keesokan harinya pada saat bimbingan ujian, Tom dengan isengnya menampilkan tayangan di layar besar di saat salah satu teman Eugene, kita panggil saja Jack, sedang olahraga 5 jari dong. Alhasil Jack pun malu lalu keluar ruangan. Tom pun langsung menceritakannya kepada Lucy, namun ia tidak bercerita bahwa ialah yang melakukannya. Namun ia punya cara agar Lucy tahu bahwa ia adalah seorang hacker dengan mengecatnya dengan nomor tak dikenal, namun ia mengaku bahwa ia seorang hacker yang bernama iBoy. Pada malam harinya di saat Lucy dan Tom pulang sehabis jalan-jalan seharian, mereka pun dicegat oleh Eugene dan kawan-kawannya. Ketegangan sempat terjadi, namun Tom bisa mengatasi hal itu dengan mudah hanya dengan mengirim pesan-pesan nomor tak dikenal kepada mereka. Little shit. It's you, innit? Come on now! Setelah kejadian itu, Lucy mencoba menjauhi Tom karena takut si Tom ini kenapa-napa oleh mereka. Namun jangan salahkan panci gosong jika Tom malah makin membrutal dengan kemampuan hackingnya untuk menumbangkan mereka. Eugene dan kawan-kawan pun mencoba untuk mencuri mobil, namun inilah yang terjadi. I've started bare cars. Why are you locking the door? I didn't lock the fucking door, Cass, man. Shut your mouth. Open the fucking door. There's smoke coming out. Fuck the fucking door, man. The door, yes. It was Kaz. It was Kaz. Tom pun mendesak mereka, alhasil mereka buka mulut bahwa Kazlah dalang di balik kasus ini. Tom pun mulai mencari-cari siapa itu Kaz. Setelah ketemu, Tom langsung mengunjungi tempatnya kini berada. Disinilah Kaz berada dengan kawan-kawannya. Di saat lagi santai itulah Tom mengubah siaran TV-nya dengan videonya yang sedang mengencingi mobilnya milik Kaz. Kebeliwet teuing. Alhasil Kaz dan kawan-kawan memeriksa ke sana. Dengan kesempatan itu, Tom pun masuk ke dalam dan mengacak-ngacak seisi ruangan. Lalu mengambil semua narkoboy yang ada di sana. Di sini Tom mempublikasikan kejadian semalam atas nama iBoy, seolah-olah ia sudah memberantas kejahatan dan ia pun membagi-bagi serbuk tersebut untuk ditaruh di rumah Eugene dan kawan-kawannya. Dan benar saja, di keesokan harinya mereka ditangkap kecuali Jack. Entah kenapa Jack dibiarkan oleh Tom. Di sini Kaz menghubungi bosnya yang bernama Elman. Namun Tom berhasil meretas percakapan Kaz itu. Alhasil Tom pun mencari data dengan nama Elman, namun hasilnya tidak ditemukan. Di sini Kaz menyuruh seluruh anak buahnya untuk mengambil seluruh barang yang berkaitan dengan sinyal dan internet, teknologi lah pokoknya, seperti handphone, TV, laptop dan lain-lain, kepada seluruh rumah di perumahan susun itu. Namun di sini Kaz mencurigai Jack karena hanya ialah yang tidak ditangkap polisi. Sementara itu, anak buah Kaz sudah mulai beraksi. Kini Tom pun malah nambah pusing akibat ulahnya. Sekarang malah nambah amburadul. Pada malam harinya Tom berniat mencari tahu sendiri siapa itu Elman. Neneknya pun melarang Tom keluar rumah, namun Tom menghiraukannya. She was my daughter. Don't wake up. Neneknya pun menghampiri Danny untuk menanyakan perihal Tom yang makin kesini sikapnya makin aneh gitu. Tapi Danny pun tidak tahu apa-apa. Di sini sang nenek hanya menyuruh Danny untuk mengawasi Tom saja. You're a good boy.
Singkat cerita, Tom sudah berada di tempat Elman dengan cara melacak lewat satelit. Di sini Tom pun belajar bela diri ngedadak untuk menumbangkan satu penjaga. Through the strike. Setelah ditumbangkan, Tom pun mencoba membuka dan membakar kotak itu, tetapi Tom berhasil ketahuan. Namun dengan kemampuannya, ia meretas sinyal radio agar menimbulkan suara nyengingan. Biar suaranya itu nying gitu. Tom pun berhasil kabur, namun kepalanya sangatlah pusing sampai-sampai ia pingsan. Sadar-sadar, Tom sudah ada di pinggir danau. Pada malam harinya, Tom mengunjungi dokter dengan harapan ia bisa normal kembali. Namun sayangnya itu tidak bisa, karena memang partikel-partikel itu sudah menyatu dengan sel otak. Tom yang sudah ada di rumah pun lagi tidur, mendengar suara keterak-keteruk dari ruang tamu dan itu adalah Elman beserta anak buahnya. Sang nenek pun disekap. Entah kenapa si nenek seperti kenal dengan Elman ya. Di situ Tom dipaksa untuk buka mulut bahwa ialah yang melakukan ini semua dan disuruh buat isin seuang ya saldo gitu di rekeningnya si Elman gitu atas bentuk ganti rugi ya karena udah merugikan Elman gitu. Yang menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkan anak-anak buahnya gitu. Pada awalnya ia tidak mau, namun berhubung Lucy dalam keadaan terancam dan Danny yang sudah berkhianat padanya, Tom pun melakukannya. Kita berpindah ke Lucy yang sekarang sedang terancam. Namun untungnya polisi keburu datang. Alhasil mereka pun bersembunyi. Tapi polisi itu berhasil terkecoh ya. Namun yang mereka tidak sadari adalah pistol berhasil dipegang oleh Lucy. Jadi Eugene dan kawan-kawan pun tidak bisa apa-apa. Singkat cerita, Elman dan rombongan sudah datang ke sana untuk menumbangkan Lucy dan Tom. Namun inilah yang terjadi. Lucy! Tom yang kabur pun keburu dipukul oleh Elman, namun ada Lucy yang membawa pistol. Tapi tetap saja, si Lucy berhasil ditumbangkan oleh Elman. Tetapi Tom tersadar kembali di rumah sakit. Dan di keesokan harinya, Tom dan Lucy pun kembali bersama. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong. Nah, jadi pada intinya si Tom ini mendapatkan kemampuan tersebut gara-gara yaitu tertembak di bagian kepalanya pas dia lagi megang handphone di dekat telinganya ya gitu. Cuman di akhir film dia kan pingsan lagi tuh. Entah nggak tahu gitu. Dia itu masih punya kekuatannya, kemampuannya atau tidak gitu kan ya. Entahlah itu mah. Dan juga di sini saya belum tahu gitu kan ya, ini kenapa si neneknya Tom ini kenal sama Elman, ada hubungan apa mereka itu saya kurang paham gitu kan ya. Buat kalian yang paham bisa komen di kolom komentar ya bagi yang udah nonton filmnya langsung. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika suara saya ini agak bindeng soalnya lagi flu aja gitu teman-teman ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.